Jadi segala sesuatu, segala gerak-gerik kita, ya kita selalu melibatkan Gusti Allah. Ya kayak saya masuk ke gorong-gorong, paling ya baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, karena di situ itu ular ketemu, kelabang sampai ke sini, sama yang ngerayap ke sini berapa biji itu kelabang. Wah, cuman ya udahlah, pasrah aja, berserah. Kita nyari nafkah buat keluarga sampai seperti ini ya ikhlas jalan. Berserah sama Gusti Allah. Jadi Kang Denny kapan pulang ke Bogor terakhir? Sebulan yang lalu ya. Bulan lalu. Bulan apa? Januari? Januari ya. Pas tanggal 17 ini pas saya ulang tahun. 17 Januari. Januari pas berapa tuh? 43. 43. Kayak 44. 44. 7 ya lahir ya? Ya, 44. Sekalian nyekar ke makam anak. Saya selalu kalau misalkan pulang itu selalu ngunjungin ke makam anak saya itu yang ke nomor 4. Soalnya lahirnya pas tanggal 17 pas saya ulang tahun. Oh, barengan? Barengan. 17 Januari sama-sama. 17 Januari. Terus ya mungkin Gusti Allah lebih sayang dia lah. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Karena kan lahir prematur. Terus gagal jantung. Cuman 4 jam umurnya. Jam 6 lahir tuh maghrib. Jam 11.20 ya di surat kematiannya itu dia udah nggak ada. Walaupun dia hidup mungkin berkebutuhan khusus. Tuh kata dokternya. Sementara 3 anak yang lain, satu udah kuliah. Satu udah kuliah, udah semester 7 di STYI. Terus yang nomor 2 baru lulus SMK. Nah pas lulusnya nih pas keadaan lagi pandemi. Jadi masih nganggur. Dan yang ketiga baru masuk SMP kelas 1 di Bogor juga. Istri semua apa? Di Bogor. Kerja atau? Tadinya kerja di sini tinggalnya ya. Waktu pertama kali saya datang ke sini itu berdua sama istri, anak di Bogor, jadi sama neneknya. Nah pas kemarin anak saya meninggal, ditambah lagi pandemi, PHK di mana-mana besar-besaran, ya udahlah ngurusin anak aja dulu. Tapi di sana juga dia terakhir kemarin sih kerja kan bisa ngejahit, bikin masker. Oh, oke. Pas ya dengan ikut temennya. Ya, enggak gede sih ya. Ya buat jajan anak lumayan lah. Karena intinya kan ke kita. Iya. Nah untuk Pak Denny sendiri kan kerja di sini, kerja juga nggak pasti, serabutan, lalu punya tanggung jawab untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Gimana Pak Denny menjalani hidup dengan ketidakpastian yang luar biasa kayak gitu? Ketidakpastian ya karena emang kalau menurut saya semua yang di dunia ini nggak pasti. Yang pasti itu hanya pertolongannya. Pertolongan dari Gusti Allah. Itu aja, kita dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, terus kita berbuat baik, kita berdakwah. Mungkin ya kalau kata guru ngaji saya di kampung ya, berdakwah itu kan bukan sekedar kata-kata. Kita berbuat baik, itu juga udah termasuk dakwah. Itu yang baik, pasti. Yang pasti. Kata guru ngaji. Saya dan di kampung. Itu terbukti nggak dalam hidup Kang Denny? Terbukti. Saya di sini 11 tahun. Saya dipitnah udah pernah, dipitnah orang, terus dianiaya orang pernah. Tapi ya bukan berarti kita sabar, tapi bukan berarti kita diem aja. Kita minta petunjuk sama Yang Maha, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Minta perlindungannya. Jadi segala sesuatu, segala gerak-gerik kita, ya kita selalu melibatkan Gusti Allah. Ya kayak saya masuk ke gorong-gorong, paling ya baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, karena di situ itu ular ketemu, kelabang sampai ke sini, sama yang ngerayap ke sini berapa biji itu kelabang. Wah, cuman ya udahlah, pasrah aja, berserah. Kita nyari nafkah buat keluarga sampai seperti ini ya ikhlas jalan. Berserah sama Gusti Allah. Begitupun kalau saya matiin ular, minimal ya kalau guru ngaji bilang baca surat Sulaiman, tapi saya nggak apa, ya baca surat Anas, Qul a'udzu birabbinas, Malikin Nas, baru mati. Karena berbisa ularnya ular belang.
kadang kobra. Ada di Instagram itu fotonya. Ya, seperti itulah. Ya, artinya kan banyak kesulitan, banyak yang dihadapi, tapi masih yakin bahwa ini bisa memberi jalan karena apa tuh Kang Den? Memberi jalan ya karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu yakin ya Kang Den? Yakin, dan saya selalu berpegang itu, sekarang ini kita, baik itu saya narik beca dengan dorongan, dengan kayuhan, berat, ringan, panas, hujan, itu kan hanya awal cerita. Kita nggak tahu nanti di akhir cerita pengennya apa, happy ending. Itu hanya awal, nanti pasti ada akhirnya. Akhirnya ya mudah-mudahan happy ending. Dengan keyakinan iman yang sedemikian dalam, berarti Kang Denny kalau lihat kesulitan biasa aja atau ya, mengeluh juga atau gimana ya? Juga? Ya ini juga sih, saya selalu berpikir ya Allah gimana ya caranya. Kadang kalau saya menemui kesulitan itu ya tahajud, saya memohon, bila perlu menangis, ya kayak gini aja, kayak teman, ya Allah ini gimana ya, saya ini nguras gut berat tuh, upahnya tuh nggak seberapa gitu loh, tapi ya saya ingat lagi keluarga di rumah gitu, saya dikasih petunjuk tuh paginya yakin aja, ainul yakin, karena emang corona ini kan berubah semuanya. Yeah. Saya yang tadinya berpenghasilan, punya jemputan anak sekolah, hilang. Semua. Terus punya jemputan yang ngaji, nggak ada. Ibu-ibu pengajian ini di balai warga, saya dipasrahin sama Pak RW, suruh pegang kunci balai warga. Itu dalam artian kalau misalkan ada yang butuh, kayak ada kematian, kita nyiapin kursi, parasut. Sekarang nggak ada semua. Nah, kita nyiapin kursi parasut itu, saya juga dari dulu narik beca nggak pernah ditarif. Kadang yang kayak begitu nggak dibayar pun ya nggak apa-apa. Karena saya beranggapan saya pun nanti akan berpulang. Kayak itulah, kita punya bekal apa nanti kalau udah pulang. Seminimal kita punya bekal kebaikan. Karena yang nemenin kita tuh cuma amal, yang lainnya enggak. Kan nggak ada orang dikubur sama mobil-mobilnya. Sama istrinya. Ya pasti nggak ada. Kuburannya nggak muat juga. Iya. Saya selalu ingat omongan guru ngaji saya itu, selalu saya ingat dalam kesulitan, dalam bentuk apapun itu selalu saya ingat. Selalu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang gak diinginin ya istighfar, ya astagfirullahaladzim, mungkin ini ujian kesabaran atau apa. Kalau Kang Denny mendefinisikan atau menjelaskan diri Kang Denny itu siapa? Kang Denny, saya mungkin nobody. Bukan siapa-siapa, Mr. Nobody. Saya cuman berusaha apa ya, seorang ayah. Saya itu seorang ayah yang mencoba survive. Seorang ayah beranak 3 mencoba survive di tengah pandemi COVID-19. Itu aja. Apa upaya survive Kang Denny kalau boleh diceritakan? Diceritakan ya apa aja ya selama. Kang Denny kan bawa beca, lalu karena tarikan sedikit, lalu kemudian masuk ke gorong-gorong. Ya, terus nyemprot disinfektan. Ya, di rumah-rumah yang kena positif, di mana orang pada mikir gitu ya, sampai ada korbannya. Ini suaminya meninggal, istrinya ada stres, psikologisnya terganggu. Ya udah, Kang Denny tolong disemprotin semuanya, disemprot semua kamar tidur semua. Ya pakai APD sih tetap. Ya. Tapi ya bukan saya nggak takut sama COVID-19 ya, takut. Tapi saya tuh lebih takut ngelihat anak istri nggak makan. Itu prinsip saya. Oke. Itu yang menguatkan Kang Denny juga kalau misalnya masuk gorong-gorong dengan banyak tantangan itu kayak gitu. Awal mula masuk gorong-gorong tuh gimana? Itu ceritanya kan sempat viral di kompas.com ya waktu itu, dan Kang Denny disebut Denny manusia got gitu ya. Mau diplesetin Denny manusia ikan waktu itu ya. Iya. Gimana itu cerita awalnya? Atau emang tarikan kosong? Ya, ke-1 itu tarikan kosong, terus kedua itu sebenarnya warga sendiri yang memvideo, terus dia posting, diupload di Bekasi, Info Bekasi, namanya itu Pak Abadi. Ada orang situ. Karena beliau sekaligus pengen apresiasi ke saya atas kerja kerasnya, karena kalau Kang Denny ini orang tuh harus tahu, dunia luar tuh harus tahu. Sedangkan di sini kan ada BMSDA, PPS itu kerjanya nggak sedemikian rupa seperti itu. Kayak dibilang pasukan katak, tapi nggak ada pasukan yang pakai perlengkapan. Iya, APD kayak kacamata, terus buat kuping ini kan suka masuk air gotnya ke kuping itu kan.
minimal ada alat lah, terus pakai helm, pakai senter, karena kan di dalam gorong-gorong itu pengap, gelap, baunya, luar biasa kalau mau diceritain tuh. Tapi mendingan bau got kalau kata saya. Dibanding? Bau perselingkuhan. Saja. Ngancurin keluarga. Ya, kalau bau got kan bisa mencukupi keluarga. Bersih, terus warga juga puas. Kalau ada apresiasi. Ada apresiasi. Kalau dibilang suka dukanya ya banyakkan dukanya, dan sukanya cuma satu. Apa itu? Kita seneng hasil pekerjaan kita dihargai sama orang. Orang respect sama kita. Terus orang itu ngedoain kita, ngedoain kesehatan kita. Karena udah dapat kebaikannya ya. Dapat kebaikannya. Terus Kang Denny juga ngerasa itu jadi pendorong untuk hidup baik juga. Tetap semangat. Kalau sebelum nyemplung ke got, apa sih ritual yang dilakukan? Saya dengar kan pakai oli, pakai apa, menghilangkan bau. Kan baunya tadi luar biasa ya. Nah, gimana cara itu bersiasat dengan itu? Dan hampir semua orang yang paling nggak mau kali ya kecemplung got. Kalau bersihin got aja kena kaki itu rasanya susah banget hilangnya. Kayak kebakar loh Pak. Kalau kena lumpur got itu, coba aja, terus kayak kebakar loh. Makanya pakai oli itu, untuk mencegah itu. Mencegah itu, terus sama kutu air. Oke. Kan kutu air itu. Jadi semua dikasih. Oli bekas atau oli baru? Oli bekas. Oli bekas dari? Apa aja, oli mobil, oli motor, terserah. Dari bengkel-bengkel? Bengkel ya. Biasa kita beli yang bekas lah, beli berapa nih, 50 ribuan lah. Dapat satu jerigen gitu misalkan, minyak tanahnya 5 liter, jadi 1:1. Dioplos baru. Semua Pak, semua dibalur. Sampai ke selangkangan semua, nggak ada yang luput. Makanya kalau buat saya, pekerjaan ini yang paling mahal itu cuma satu. Sampai saya harus bisa ranjang sama istri. Karena saya nggak mau istri saya gatal-gatal. Nggak mau istri saya juga ketularan kena kuman dan bakteri di dalam got. Tapi kan sudah bersih-bersih nggak ada soal kan? Tetap bau. Tetap bau Mas. Tapi ini 2 minggu baru hilang. Berarti 2 minggu nggak ngegot ini? Baru seminggu. Baru seminggu tapi nggak tercium sih baunya. Ya, lumayan ya. Kalau Bapak mungkin masih radius berapa meter. Ya, kalau saya masih, wah ilah ya. Kadang-kadang kalau lagi ngopi, ngerokok nih, lagi ngobrol, ilah langsung mandi. Syukur udah. Pokoknya 2 mingguan lah baru hilang. Baru hilang bersih ya? Baru hilang bersih. Padahal panggilan bisa jadi belum 2 minggu udah ada lagi. Ya, kalau lagi bagus rezekinya, ya ada. Kadang sampai 1 bulan kosong. Tapi hujan kayak gini nih berkah atau musibah kalau Kang Denny? Ya itu apa ya? Dibilang saya pernah kan got jadi banyak kesumbat kan kalau iya, banyak kesumbat. Artinya kalau buat pekerjaan Kang Denny kan ini berkah ini. Mungkin buat orang musibah. Iya, harusnya kadang-kadang kan orang ya mikir juga, wah gimana bayarnya? Gampang kan bisa dibicarakan. Saya juga nggak bisa neken karena kan kondisi lagi pandemi. Terus jadi biasanya kalau saya ngerjain itu 1 RT Pak. 1 RT? 1 RT itu kayak kemarin di RT 7 ada 60 kakak. 1 kakak 100.000. 1 kakak 100.000? Dikali 60. Itu pun dipotong 300. Untuk buat makan. Oh, buat makan. Jadi kita nerima 5,7. Dari 5,7 kita pengadaan karung. Untuk sampah-sampahnya? Paling sedikit saya 500 karung. 500 karung? Karena kan saya sampai dasar. Oke. Lumpur sampahnya itu. Nah, 500, sekarang karung itu harganya 2.000. Tinggal dikali. Habis beli karung, kita pembuangan. Pick up. 150 sama bayar pembuangannya. 1 rit. Itu bisa ngangkut 60-50 karung. Oh, berarti 10 rit dong? 10 rit. 1,5 juta ditambah tadi pengadaan karung. Sisanya baru kita bagi 4. Dengan masa kerja 7 hari. 7 hari itu kan? 7 hari rata-rata paling dapat cuma 1 juta? Itu pun kita harus beli vitamin. Kita kan nggak tahu besok atau lusa badan kita kuat nggak. Karena 7 hari masih gorong-gorong. Ya, minimal vitamin C atau B kompleks kayak gitu. Terus beli bedak, kalau malam kan suka gatal-gatal pakai bedak. Jadi dari uang itu kita bagi 4, baru langsung transfer ke istri di rumah. Dan saya nggak pernah menceritakan segala bentuk kesedihan saya di sini. Saya sampai kena beling sampai tembus. Ada kan di fotonya. Sampai bolong kena istri kacamata. Nggak tahu. Dan nggak pengen Kang Denny tahu istrinya. Kenapa?
ya itulah seorang ayah tuh seperti itu tanggung jawabnya. Saya pengen cuman biar anak dan istri itu dapat hak-haknya. Nggak harus kita menceritakan segala kesedihan kita. Takutnya pikiran mereka jadi khawatir. Terus anak saya sekolah jadi nggak fokus gitu. Yang penting dia ada apa butuh, wah beli ini, beli LKS segala macam, beli sepatu. Dia nggak tahu di balik sepasang sepatunya itu ada utang yang harus saya bayar ya. Dan itu mereka nggak harus tahu. Iya. Tapi anak-anak sama istri paham bahwa Kang Denny pekerjaannya kayak gitu. Meskipun nggak tahu detail bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan perjuangan, harus kena beling sampai di kaki dan sebagainya. Itu enggak. Itu pilihan Kang Denny untuk menjaga supaya keluarga juga tenang. Bagian dari tanggung jawab orang tua atau ayah terutama kepada anak-anak. Yang penting ya belajar yang benar, ibadah, jangan sampai lupa berdoa sama yang di atas. Terutama sih saya kalau ke anak itu masalah akhlak. Gimana kalau misalkan ketemu sama orang yang lebih tua di jalan, cium tangan, ngucapin salam. Karena kan pergaulan sekarang horor. Yang setiap hari kumpul aja, tiap hari ketemu, anaknya jadi begal, jadi bandar narkoba, atau jadi pengedar, atau nggak ada akhlak, ngomong tingkah lakunya yang merugikan orang lain banyak orang. Itu kan horor suatu. Saya cuma bisa ngelus dada. Duh, kalau anak gua kalau kayak gitu gimana? Tapi dengan jarak yang tidak dekat, lalu jarang ketemu, bukannya malah tambah khawatir kan? Ya kan setiap hari kita komunikasi. Terus ya jujur sih dalam hati kecil saya itu pengen yang normal lah gitu ya. Kerja, pulang, ketemu anak istri seperti itu nggak bisa normal gitu. Tapi kayaknya ini nggak bisa, ini udah pilihan. Saya di Bogor pun kerja apa? Karena nggak ada ruang buat kerja, susah gitu, sulit. Nah di sini alhamdulillah saya merintis, ya insya Allah lah sedikit demi sedikit, ya belum dibilang sukses sih belum, sedikit demi sedikit lah, minimal kita nggak minta gitu loh, kita berjuang bekerja dengan keringat segala kemampuan yang ada. Dan itu tercukupi meskipun nggak berlebih ya. Berlebih. Artinya apa yang mau, apa yang dicari ketemu di situ ya. Ya. Kadang ya nggak sedikit orang juga ngomong ke saya, lu mau sih kerja kayak gitu, bayaran cuma segitu doang, resikonya sampai segini. Saya cuma beranggapan ya usaha dan hasil itu nggak berbanding lurus. Nggak berbanding lurus? Nggak. Banyak orang mengatakan kalau usaha benar, hasilnya benar. Nggak juga. Kang Denny menghadapi berbeda. Saya lihat sudut pandangnya berbeda. Gimana? Kalau usaha kan urusannya dengan makhluk. Kalau hasil urusannya sama Gusti Allah. Makanya amalan yang dihisap nanti hasilnya. Yang dihisap itu amalannya, bukan hasilnya, tapi amalan kita, usaha kita. Bukan hasil yang dilihat. Hasilnya adalah efek aja. Efek aja. Pemberian ya. Iya, dia akan yang nentuin Gusti Allah kan. Kalau misalnya kita udah berusaha semakin mungkin, tapi kalau bukan rezeki, nggak bisa. Tapi kalau misalkan udah rezeki kita, biarpun dimanapun berada pasti nggak bakal salah alamat. Nah, usaha kita ini seperti apa? Yang itu harus ditunjukkan. Ya itu nanti yang akan dihisap kan. Nah, Kang Denny punya kedalaman spiritual ini dari mana? Saya. Guru ngaji. Guru ngaji. Waktu dulu SMP, SMA atau SMP? SMP saya masih ngaji. Ya sekarang juga saya juga belum ini siapa ya namanya? Pesantren dulu? Enggak juga, enggak. Saya nakal dulu juga. Nakal saya. Masa-masa puber, masa-masa badung saya pernah ngerasain semua. Sampai tapi kalau judi enggak ya. Judi, mabuk, saya mah perempuan biasanya. Tapi ya itulah. Seperti yang saya bilang tadi, guru ngaji juga. Semua masa ada orangnya. Begitupun setiap orang ada masanya. Benar. Jadi sekarang masanya ngapain sih kayak begitu. Terus dengan kesadaran itu Kang Denny menjalani hidup gimana? Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Lalu Kang Denny menjalani hidup ngalir aja atau? Iya, ya pokoknya libatin Tuhan dalam setiap urusan. Itu aja kalau misalkan bukan. Ya kayak waktu kejadian kemarin sampai saya difitnah sama orang. Apa difitnah apa? Gimana ya? Gini, saya nyemprot disinfektan. Suami istri ini suaminya meninggal. Suaminya orang baik, pernah nolong saya.
istrinya biasa aja gitu. Udah gitu kehilangan barang dia, handphone. Saya nyemprot tuh 20 menitan, setengah jam lah durasi waktunya ya. Udah gitu saya ke rumah Pak RT, salin, baru pulang. Setelah saya sampai pangkalan beca, dia telepon lagi. Kang, lihat HP saya nggak? Maaf, tolong balikin. Nggak lama Pak RT ngomong demikian juga. Kata saya enggak. Dan lagi, saya nggak pernah berbuat seperti itu. Warga di sini tahu saya kok gitu. Wah, udah gitu saya bantuin nyari. Saya nggak pakai APD, saya udah emosi. Saya dituduh. Rasanya dipitnah gimana sih, nggak enak kan ya? Makanya ada filsafat apa filosofi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau saya fitness paling. Iya, badannya fit, hatinya ngenes. Iya. Nah, balik lagi yang tadi ya. Saya bantu. Saya nggak pakai apa-apa, APD, sarung tangan, nggak pakai masker. Masuk langsung saya cari. Di mana itu sampai dia sujud sama saya, bawa uang 2,5 juta kata dia. Emang saya lihat itu uang 50 ribuan, lebar banyak. Tolong Kang, balikin HP saya. Ya Allah Bu, saya nggak ngambil, ini HP saya. Dan saya nggak pernah ngambil hak orang lain. Ya udah kata dia. Terus saya cari, ya udah Kang nggak apa-apa, saya ikhlas. Nah tapi setelah itu saya diteror oleh di WhatsApp sama dia, sama temennya, sampai menempuh jalur hukum. Oh silakan. Makanya tadi yang saya bilang, selalu libatin Tuhan. Saya berdoa, ya Allah kasih saya petunjuk, saya nggak melakukan. Buat apa? Sebenarnya pas hari itu dia nuduh, besoknya itu udah ketemu. Cuman masalahnya dia malu. Oh, oke. Ternyata HP-nya ada di bawah guling. Berita itu tapi udah nyebar kemana-mana, dia malu. Terus akhirnya gimana Kang? Dia minta maaf atau? Ke Pak RT. Ke Pak RT, dia memberitahu? Iya, dia mau bikin pengakuan dosa. Terus saya minta maaf karena udah secara nggak langsung udah fitnah Kang Denny. Saya dipanggil tuh udah ada 3 mingguan lah. Saya baru dipanggil lagi Pak RT membicarakan masalah itu. Cuman saya pengen tolong klarifikasi karena kan berita ini udah nyebar. Ya. Terus saya udah dikenal publik. Ya. Sempat dengar tuh selentingan, wah tim Marquesot kayak begitu ya, ternyata maling. Kayaknya gimana ya, secara nggak langsung saya tuh digampar gitu loh sama ungkapan seperti itu. Akhirnya itu Kang, Pak RT bilang nih, saya dipanggil, terus bilang Pak RT, itu datang ke sini kemarin, katanya HP-nya udah ketemu. Alhamdulillah, vlog. Cuman saya pengen klarifikasi, tolong kasih tahu di lintas RW, warga, RT-nya bahwa saya nggak melakukan, karena kan ini udah cemar. Nama saya udah jelek di sini, gitu. Dan saya nggak mau itu. Terus kemudian dilakukan? Udah dilakukan. Dan yang bersangkutan ini sampai sekarang gimana ya ke saya itu, padahal ya saya memaafkan. Saya selalu dia mungkin merasa malu atau merasa nggak enak mungkin ya? Ya mungkin sampai. Tapi tanggapan publik atau masyarakat nggak ada sekarang, nggak ada masalah atau masih? Enggak. Cuman yang orang-orang yang syirik aja kali. Kalau orang yang kita kan nggak semua orang tuh suka sama kita, ya kan? Saya selalu aja ada yang syirik sama saya itu selalu ada dimanapun itu, termasuk di sini gitu. Terlalu ini berlebihan, terlalu gimana ya udahlah, biarkan saja. Saya buktikan kritikan itu ya nggak benar. Dengan prestasi, dengan apa? Kerja yang benar, terus dihargain orang, bisa naik ke publik, bisa dikenal ya. Alhamdulillah, itulah yang tadi saya bilang, suka dukanya cuma satu itu. Kita seneng kerja kita itu dihargai sama orang, respect, itu aja. Selebihnya duka semua. Sampai bisa ranjang sama istri. Tapi yang tadi Kang Denny nyebut Marquesot itu apa sih Marquesot? Saya yang bikin. Apa singkatan atau? Mari kita ngesot. Mari kita ngesot. Apa? Yang menyebabkan kita ngesot. Kita masuk ke gorong-gorong. Ada kepiting masuk. Belut masuk. Itu gerak-gerak. Untung nggak ketuker. Kita keluar sampai ngesot-ngesot. Dari yang tadinya tiarap. Ngesot. Itu perjuangannya. Perjuangan kita mencari nafkah tuh. Nggak dilengkapi dengan APD atau alat-alat. APD ya, alat gitu. Kan Kang Denny pakai kacamata itu kacamata. Itu baru kemarin dikasih. Kacamata renang ya. Iya, dikasih warga masih ada kacamatanya. Oke. Sebelumnya ya
Enggak, gitu aja. Mata telanjang aja Mata gitu? telanjang aja. Waduh. Ini kalau yang saya rasa kadang kuping ya. Kotor masuk ya, Iya, masuk tekanannya. terus. Saya kalau kuping malam tuh, hitam. Terus, kalau saya ceritain ya, horor juga loh bener dalam got itu. Apa kehororan yang pernah Kang Denny temui di got itu? Kondom. Bekas. Banyak. Nggak tahu, mungkin saya berpikiran ya kurangnya kesadaran warga Untuk membuang sampah. akan kebersihan lingkungan. Terus sepitengnya rembes. Oh, oke. Aduh. Kuning, itu gatel loh ke kulit. Iya. Luar biasa gatelnya. Sampai kita udah ini, kasih aja. Sampai aduh, kuning-kuning, ada daun singkong, habis makan nasi padang. Terus apa? Beling, tusuk sate. Tusuk sate selalu ada. Di blok manapun saya ngulas got selalu ada. Sate. Itu kalau Kena kaki lebih tajam dari beling gitu. Iya, infeksi. Terus paku berkarat. Apalagi kemarin di Jaka Sampurna tuh spanduk. Spanduk sama bambu-bambunya itu masih masuk di got. Digorong-gorong, bukan di got. Di got kelihatan. Digorong di dalamnya. Di dalamnya. Itu yang bikin nyumbat ya? Iya. Terus sempat minuman yang teh botol solo-solo tuh, yang kotak plastik. Oh, baknya itu ya? Iya, ke bawah. Pas dibuka, untung bukan ular. Kalau dulu kita setahun yang lalu yang bersihin di belakang Indogrossi itu luar biasa ularnya. Ular belang itu? Belang, ular koros, ular sendok yang warnanya hitam. Kayak kobra itu ya? Terus yang warnanya hitam kuning. Itu ya tantangannya. Kalau nemuin itu gimana horor-horor? Saya refleks, langsung saya matiin. Tapi tetap saya baca Kul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Ya, surat An-Nas. Ya. Karena surat Sulaiman saya nggak begitu apa. Oke. Kalau Kang Denny ngelihat isi di gorong-gorong itu, Kang Denny melihat ini cerminan dari masyarakat kita yang kayak gimana? Atau orang di komplek ini kayak gimana? Ya kadang gini ya, kalau gorong-gorong itu kan dia saluran air ya, jalan. Ini mungkin sampah ini, kalau asumsi saya ya, sampah ini kebawa banjir. Dari mana-mana. Dari mana-mana, ngumpul di situ, blek di situ. Kadang-kadang tukang juga nih, tukang habis renovasi apa nih, nyuci adukan semen, buang. Itu lama-lama ngeras. Oke. Nanti di dalam got itu jadi kayak itu ya, penghambat ya, batu. Bekuan, iya, batu semen kayak begitu. Jadi ya karena mungkin resapannya juga kurang. Terus got itu sendiri kecil gitu loh. Buat badan kayaknya juga iya, jadi buat jalan air kalau nampung debit air tuh kurang, jadi meluber, banjir. Resapannya udah nggak ada. Ya karena kurangnya kesadaran warga juga. Sama sebenarnya. Pembangunnya juga kali ya? Iya, pembangunnya juga ya. Menyiapkan sarana untuk pembuangan airnya nggak memadai ya. Sehingga kayak kemarin gitu. Di Duta Keranji, itu rumahnya di tengah. Jadi si air itu muter letter O. Nggak ada pembuangan, muter-muter aja di situ. Lama-lama naik dong. Lama-lama naik. Harusnya kan dibikin sodetan. Bikin sodetan tengah jalan, jalurnya ke kali dibuangnya. Terus Kang Denny bikin sodetannya? Enggak. Saya bilang bikin sodetan dan dia bau mengajukan ke pemerintah. BMSD. Tapi Kang Denny bersihin gorong-gorongnya gorong-gorong aja. itu. Cuman saya agak ngeganjel, karena ngeganjel ya kalau misalkan nggak ada sodetan tetap akan begini terus. Aja gitu loh. Terus yang dikhawatirin yang kedua DBD. Nyamuk. Karena air genang ya? Genang. Karena kan kalau kita masuk ke gorong-gorong, nomor satu yang kita hadapin itu nyamuknya cuma satu, temennya. Bus, langsung ke muka, iya pas bubar nyamuknya. Bener-bener itu. Luar biasa bener. Luar biasa. Mungkin kalau di Jepang, di luar negeri, gaji kita harusnya mahal. Iya kan? Kalau Kang Denny ngelihat kerja-kerja Kang Denny ini harusnya yang mengerjakan siapa? Kan ini kan sebenarnya bukan pekerjaan yang harus Kang Denny lakukan, karena ini kan tanggung jawab layanan publik kan sebenarnya di pemerintah daerah lah setidaknya. Karena lambat dan akhirnya ya udahlah, keburu ini datang, keburu bencana datang ya nggak ada antisipasi. Ya udahlah, ayo Kang, cuman kita kemampuannya segini. Oh ya udah, mau gimana lagi? Nunggu pelayan publik yang ditunjuk warga nggak jalan-jalan juga dan nggak peduli juga mereka. Akhirnya warga punya inisiatif, punya solidaritas, ya udahlah kita gotong royong, lalu minta Kang Denny untuk membersihkan. Karena kan
Ya itu tadi, kita dikenal dengan publik, dikenal warga. Saya ya apa aja mau saya mah. Ngambil bangke, terus buang sampah, buang puing, mangkas pohon, apapun yang saya mampu dan selama itu menghasilkan, pasti saya lakuin. Kalau nukang kan saya nggak bisa. Nukang kayak rumah gitu nggak bisa deh. Saya jujur aja nggak bisa kalau tukang. Tapi kalau kerja-kerja untuk kasar, untuk bersihin got, itu masih oke ya? Di bidang jasa lah saya. Buang puing, nguruk, ya bisa lah. Termasuk gorong-gorong. Spesialisasinya di gorong-gorong? Iya, karena saya anggap saya nggak ada saingan. Kalau di gorong-gorong, siapa orang yang mau nyemplung? Terus kadang-kadang juga orang ngerjain tuh asal, cuma yang kelihatan doang. Yang kelihatan mata nih paling secangkul, 2 cangkul, yang penting udah nggak ada sampahnya udah. Padahal di dalamnya masih dan yang kelihatan itu sebenarnya lumpurnya masih banyak. Itu yang harus diangkat. Jadi kan bisa nampung debit airnya banyak. Ya, sehingga nggak segera mampet lagi kalau habis dibersihin sama Kang Denny. Itu gampang kok sebenarnya masalah saluran air. Cuman bedanya selokan sama kali itu beda penanganannya. Ya kan kemarin Jaga Sampurna ngerjain kali itu. Kalau misalkan di got kita ngerjain dari hilir dulu. Dari hilir jalan ke depan. Jadi dari hilir ini misalkan 4 rumah. Nomor 1 yang dari depan kita bendung. PR-nya surut. Kita cangkul. Dasarnya kayak apa sih? Oh, biar ketahuan. Air kan nyarinya ngerendah. Iya. Gak mungkin yang tinggi. Terus jalan ke depan lagi, bendung lagi. Nah, gorong-gorong itu sendiri kalau misalkan saya nggak memungkinkan masuk, kita pakai media pasir. Apa pasir? Pasir diikat karung goni, ditarik pakai tambang. Misalkan garasinya 10 meter, kita beli tambang 25 meter. 12 ke depan, 13 ke belakang. Diikat bambu, talinya disodorin ke depan. Tarik lagi. Tarik. Udah, tarik-tarikan. Oh, jadi dia makin lama makin longgar gitu. Nah, kita kan ngambil lumpur yang di dalam tuh gimana caranya kita nggak masuk, ya udah pakai pasir. Pasir di karung goni ya? Iya, dia nyerap air. Nanti dia kan pas ini ngebawa sampah. Oh, teknik itu dapat dari mana? Teknik itu? Ya, nggak tahu dadakan aja kali ya. Dadakan. Kan pakai goni kan pasti nyerap air, terus ada pasir di situ. Kan dia tidak membuat airnya mental, tapi dia kan jadi nyerap kan, jadi media terus dia dorong itu. Ya otodidak aja gitu. Tapi efektif itu ya? Efektif, alhamdulillah. Jadi ada yang bilang, Kang pakai batu aja, pakai batu kali. Salah, batu kali kan nggak nyerap air. Dia terus dia kayu gede nih, mandek. Nah lo masalah baru. Tapi kan kalau pasir dia suka elastis. Kocrok gitu ya. Jadi kan lama-lama ntar lumpurnya kegerus tuh, kekikis. Makanya saya bilang dari depan ditarik, belakang juga narik. Berdua. Kan ada di Instagram saya tuh ya. Buas, kalau udah ini air, buas. Tapi ketemu solusi pasir pakai karung goni itu dari mana? Atau spontan. Coba aja, spontan aja? Spontan aja. Iya. Saya mikir keras gimana nih. Kadang saya pengen membuktikan kinerja saya gitu. Orang yang udah-udah juga ini nggak dikerjain Kang. Kang ini bisa nggak? Insya Allah. Saya nggak menyanggupi, tapi saya selalu bilang insya Allah. Ya, tadi Kang Denny bilang kan yang penting usahanya itu kan, bahwa hasilnya itu kan yang menentukan yang lain gitu. Dan yang dihisap adalah amalan. Bukan hasil. Hasil amalannya. Kadang-kadang orang salah memahami ya usaha kita, kayak tadi difitnah segala macam, tapi ya sudahlah gitu ya. Bagian dari ujian. Mungkin ujian. Saya selalu berpikiran segala sesuatu itu kan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya ambil hikmahnya ya itulah ujian kesabaran kita. Sejauh mana kesabaran kita. Kita lagi susah, diminta tolong, oke, tapi balasannya seperti itu. Saya kalau menuntut bisa pencemaran nama baik, tapi itu nggak saya lakuin. Karena yang saya yakin cuma Gusti Allah yang Maha Adil. Itu aja. Yang lain-lainnya. Oke, dalam posisi sekarang nih Kang Denny kan, pandemi ini tarikan kurang, lalu gorong-gorong juga ya sebulan sekali lah kadang-kadang ya. Iya, nggak tentu. Lalu dalam menghidupi anak dan keluarga itu kan butuh sesuatu yang kontinu ya, terus menerus. Kang Denny pada posisi di mana bisa yakin ya udahlah saya begini pasti akan ada jalan. Ya yang penting kita datang ke pangkalan, di situ saya mangkal biasa aja. Tapi dalam hati terus berpikir gimana caranya dapat duit gitu loh buat
Anak nih, wah belum bayaran, terus belum beli pulsa buat online lah, segala macam gitu. Tapi insya Allah selalu ada rezeki kalau kita mau berusaha ya, cuman tinggal masalah waktunya aja. Gitu. Pasti dikasih. Di Bekasi ini banyak yang narik becak gini? Sekarang udah berkurang ya seiring. Nah cerita Kang Denny narik becak ini gimana awal mulanya? Awal mulai itu 2010 saya kesini, udah bingung ya, udah buntu. Itu sama istri waktu itu? Sama istri, cuma pakai sendal jepit. Jalan dari stasiun Cakung ke sini. Dari Bogor? Enggak, dari stasiun Cakung. Dari Bogor naik kereta. Iya, artinya Kang Denny dari Bogor ke stasiun Cakung. Terus dari Cakung udah jalan. Ke sini? Ke sini. Udah, oke. Terus di sini ada teman tetangga di Bogor. Jualan kopi. Nah, saya udah ikut dia. Ngelamar kerja aja, saya bawa tuh ijazah segala macem ya, perlengkapan. Tadinya mau ngelamar kerja, kesini nyari kerja. Nah, daripada diem, mending naik beca. Aduh, saya juga nggak ada cita-cita saya jadi tukang beca. Dapat ide itu lalu ketemu beca ini? Tadinya ini juga beca beli 2015. Sebelumnya saya nyewa beca itu sehari 5.000. Oke. Sewa. Biaya sewanya. Dari 2010 itu ya. Saya narik, terus mulai merambah ya. Terus ada lowongan tuh di tempat kerjaan saya yang dulu dipanggil lagi. Tapi saya udah enak begini karena saya beranggapan saya bukan lagi buat bekerja, tapi nyari duit. Beda sama kerja. Kalau kita kerja, kita ikut orang. Dalam tempo sebulan kita gajian, itu kerja. Tapi kalau kita cari duit, ya apa aja yang saya bisa. Suruh buang sampah, dikasih. Nah, ada dapat duit. Dari yang disia-siakan menjadi tidak sia-sia. Sampah. Kan disia-siakan kan? Ya. Tapi setelah diolah sama saya dipisahin. Kadang ada barang-barang rongsok, saya pisahin. Ya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi duit kan, dijual. Ya walaupun harganya nggak seberapa ya. Yang penting ada dan halal. Gitu. Ya udah keterusan narik beca, terus punya langganan. Udah nggak mikir lagi soal kerja. Udah nggak mikir. Nyari duit. Ya, mungkin kalau dibilang kerennya zona nyaman kan. Ya udahlah, jalanin aja. Ya saya menikmati itu. Terus lancar, anak juga, alhamdulillah. Dari SMP lanjut ke SMK. Terus SMK ada kesempatan buat lanjut ke universitas. Terus ada lowongan juga di ini beasiswa bidik misi, ikutlah dia karena saya pengen ya minimal bawa perubahan dalam keluarga. Oke lah, bapak narik beca, anaknya sarjana, keren, bagus. Sebagai orang tua juga ada ya, kepuasan sendiri gitu. Udah dari sampai tahun kemarin ya, bulan awal pandemi Februari ya, pas diumumin tuh, wah hilang semua udah Pak. Mimpi-mimpinya ya? Iya. Rencana-rencananya? Iya, rencana-rencana itu hilang udah deh. Jemputan nggak ada, pengajian nggak ada, tarikan nggak ada. Terus berapa lama itu proses sampai nggak menemukan penghasilan atau lumayan Pak? Rutin pendapatan? Ya lumayan lah, lumayan lama, sebulanan ada lebih. Sampai ya itu tadi sampai berpikir. Terus ada Pak RT, Kang, mau nggak nguras got? Wah, itu pekerjaan saya. Tapi saya berpikir lagi pas malam itu, gimana ya caranya supaya kita itu bukan nyari kerja, tapi kerjaan itu nyari kita. Kepikir itu Kang? Kepikir. Ya udahlah, nekat. Masuk ke gorong-gorong, wah badan udah nggak karu-karuan. Cuma waktu itu belum ada ritual minyak tanah sama oli. Main nyebur aja. Tapi udah. Efeknya langsung ketahuan, gatel, bau nggak hilang-hilang. Iya, udah kayak pakai oli aja 2 minggu kan? 2 minggu. Udah kayak bangki. Malam-malam wah gatel belum. Jadi di sini nih kutu air ya sampai berdarah-darah. Yang membuat Kang Denny kuat apa menjalanin itu? Saya ingat keluarga. Saya ingat keluarga di rumah, ingat istri, ingat anak saya. Yang tadi saya bilang ya, saya lebih nggak tega gitu ngeliat anak istri saya nggak makan gitu dibanding COVID. Jujur saya juga takut gitu. Tapi ya itu tadi lebih takut ngeliat anak istri saya nggak makan. Ya walaupun kita kena juga ya, aja ya, walaupun kita kena positif, ya anggap ya itu jihad gitu. Jihad yang sesungguhnya itu seperti itu loh. Nafkahin keluarga tuh sampai nyawa taruhannya.
itu termasuk jihad. Itu yang saya tahu dari guru ngaji. Bukannya bom. Terus saya pernah loh pengalaman unik. Apa itu, Kang? Saya ceritanya malam habis nyemprot disinfektan di rumah pasien yang meninggal. Pas pulang dari situ sejam itu langsung bereaksi, demam, pilek. Pokoknya gejala-gejala COVID itu ada. Termasuk ngerasain nasi goreng itu kayaknya hebar gitu loh. Tapi untungnya apa? Besok pagi saya masih ada pengerjaan God. Ya udah saya aduin aja sama virus God. Kalah COVID. Tapi apa sampai sekonyol itu loh pikirannya. Iya, karena menafkahi hidup lebih penting dan lebih memanggil untuk mengatasi semuanya ya, dibanding yang lain itu. Itu bulan apa, Kang Den? Kemarin. Bulan kemarin ini. Sebulan yang lalu. Iya. Berapa kali saya ngerasain loh gejala itu. Tapi ya itu tadi kita berdoa ya. Terus saya juga nggak mau sombong, nggak mau COVID. Saya emang ada. Gue nggak percaya gitu ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Intinya tetap kita libatkan Tuhan. Itu aja. Masa sih kita nggak dilindungin? Orang nyari nafkah buat keluarga kok, bener kok. Orang jahat aja masih dikasih rezeki sama Tuhan. Apalagi kita. Dan di samping itu kita pengen berbagi gitu. Dikasih kesempatan nih masih ada tenaga atau apa, karena ya kan semuanya kan pasti akan berpulang. Nggak ada yang abadi di dunia. Iya. Cuman waktu yang abadi. Yang bikin Kang Denny ceria terus itu apa sih? Kan situasi nggak selalu ceria, situasi nggak selalu mudah. Iya, di bawah enjoy aja. Termasuk kalau kerja saya sama tim juga gitu, bercanda aja nggak ada beban gitu loh seolah. Bukan kerja, jadi ya udah ini bagian dari bercandaan. Iya, kadang-kadang gini, ini digorong-gorong misalnya panjang nih. Misalkan panjangnya itu 20 meter, itu kan panjang. Dari depan 2, dari belakang 2. Saya sama Pak Misran, Sodikin sama Sarbono di depan, saya di belakang. Gali, ketemu di tengah, buat, ngobrol dia, kemana aja lo, istri masih yang dulu, iya, gimana buat. Pak RT bingung nih orang mana ya suaranya dulu. Nggak tahu balok ngelayang dari bawah. Dapat balok aja lempar aja. Tapi sebelumnya kita sterilin dulu. Jadi di situ jangan ada yang lewat. Kita batasin lumpur-lumpur karung, tumpukin. Wah kayak benteng Alamo. Wah macam-macam, dapat pot kembang, dapat ember cat, papan penggilesan, meja belajar. Masa meja belajar adanya di dalam? Atau mungkin dulunya tempat kursus kali itu. Jadi Kang Denny menjalani kesulitan apapun ya bergembira lah gitu ya. Di bawah happy aja. Ya saya selalu nekenin sama teman saya tim Markesot juga. Segala bentuk kesusahan kita jangan keluarga tahu. Itu aja. Cukup kita aja. Dan di bawah happy ya. Karena yang tempat yang paling ngadu itu yang bagus sama Tuhan. Itu aja. Sampai kita ada pernah menemukan benda-benda berharga yang nggak terduga nggak di gorong-gorong? Atau isinya barang-barang nggak ada nilainya semua? Nggak ada. Paling kadang TV tabung ada di bawah. TV tabung? Begitu kalau pecah kacanya kayak apa itu? Nah, kita cangkul. Ada kayak suara ledakan gitu. Mungkin ada apa kali, ada elemen-elemen atau apalah nggak tahu. Terus kloset duduk. Kloset duduk dibuang di got. Tancep. Sepatu sampai bolong, sepatu bot. Makanya ya saya sih ya syukur-syukur gitu pemerintah bisa mendengar aspirasi ya. Saya sih cuma minta 2. Apa itu, Kang? Kesehatan sama kesejahteraan. Karena selama ini ya kita kan nggak tahu besok atau lusa kita ngerjain got tuh gimana, apalagi nggak pakai APD. APD juga saya perlu. Kayak sepatu boot, terus helm yang ada senternya itu saya perlu. Karena selama ini kan pakai senter. Terus udah gitu saya bawa mati. Karena kena air ya. Iya. Tapi kalau pakai itu kan lumayan. Terus sarung tangan, terus yang buat kuping tuh apa gitu ya biar air. Ini sih earplug namanya. Jadi penutup kuping kalau kita misalnya dengar suara atau kedap itu dia melindungi gendang telinga lah. Jadi nggak masuk gitu loh. Karena kan sering masuk air got. Tapi dengan komunitas warga sini nggak disediakan atau nggak ada? Disediakan.
Tapi kan inventaris dibalikin lagi. Kalau kita pekerjaan di mana gimana? Ya kan? Paling kalau misalnya kita pekerjaan di sini lagi ya ada nih sepatu botnya disiapin, terus tambangnya disiapin. Tapi kalau kita di tempat yang baru ya mau nggak mau gimana nih? Apa kita beli atau dari RT yang bersangkutan, dari uang kas RT atau dari dana yang udah kita setujui gitu. Karena kan dari awal kita udah ada kesepakatan harga. Intinya nggak ada yang dirugikan. Ya, itu aja. Saya berprinsip seperti itu. Jangan ada yang dirugikan. Terus masalahnya ini uang warga. Beda sama pribadi. Kalau pribadi kita paling ya cuma ngadepin 1-2 orang. Kalau warga kan satu RT. Komplek. Dan dari A sampai Z itu nggak sama. Ya. Terus saya juga ada yang rela, ada yang ikhlas, ada yang gerundel. Macam-macam. Saya pernah Pak, dalam satu RT itu berapa orang nggak bayar. Nggak bayar iuran. Tapi bayaran diserahkan ke Kang Denny atau pengurus? Pengurus yang nagihin. Nah, terus udah gitu. Tapi terus ngasih tahu ini belum bayar nih, belum bayar. Ya udah, kita kerjain tetap. Nggak ada beda-beda ini. Enggak. Karena got kan nggak bisa dipisah-pisah kan? Iya. Masalahnya tuh rumahnya darinya di tengah. Ini satu gang. Ada 12 rumah lah misalkan. Kenapa ada orang-orang nggak peduli kayak gitu menurut Kang Denny? Ya, nggak tahu lah Pak. Ya namanya juga warga. Yang tadi saya bilang dari A sampai Z tuh karakternya beda-beda. Mereka punya perhatian toh yang dilakukan kan untuk kepentingan warga. Kepentingan orang banyak. Iya orang banyak, bukan 1-2 orang doang. Ini satu komplek, beda komplek kan. Ya Kang Denny untuk tugas-tugas yang Kang Denny harusnya kan ini pekerjaan bukan kerjaan Kang Denny kan. Iya. Tapi Kang Denny ambil alih atau setidaknya ya udahlah saya turun karena berkepentingan untuk membantu kepentingan masyarakat banyak. Banyak. Nah sementara pelayan masyarakat banyaknya menurut Kang Denny gimana ini atau kemana mereka? Nggak tahu. Saya paling pernah lihat tuh di jalan raya depan. Jalan-jalan protokol lah, iya. Biar kelihatan. Kalau di sini nggak tersentuh. Jadi ya harusnya sih emang bayarannya lumayan mahal sih. 100.000 loh. Belum kita karung, belum pembuangan. Dari total sekian. Dan buat konsumsi kita kayak rokok, makan, kopi ya itu tuh tergantung kebijakan warga. Walaupun nggak ada, ya udah pakai uang itu juga. Uang tadi patungan 100 itu ya. Karena ya dibilang tadi usaha tuh nggak berbanding lurus sama hasil. Saya berprinsip ya begitu. Makanya Kang Denny ya slow aja lah ya udahlah. Iya. Usahanya benar itu. Iya. Yang dicatat nanti amalannya juga. Amalan sama Gusti Allah amalan, bukan hasilnya. Wah, punya rumah berapa? Enggak. Tapi kalau melihat pemerintah atau pelayan publik yang harusnya bertanggung jawab ini nggak mengambil peduli, Kang Denny merasa sakit hati nggak? Enggak. Biarin aja. Saya balik lagi ke yang tadi, omongan guru ngaji saya. Rezeki, jodoh, maut, bukan kita yang ngatur. Yang maha, yang mengatur. Kalau emang bukan rezeki kita, ya sudah, mau diapain. Kita punya rencana sedemikian rupa, tapi tetap yang nentuin yang maha kuasa. Makanya sambil itu yang membuat hidup Kang Denny juga rileks ya? Iya. Ini aja, apa? Ya jalanin aja lah. Main ngobodor malah. Wah, yang penting mah jangan down, jangan stres, jangan putus harapan. Terus orang-orang yang iri sama kita ya kita buktikan dengan tindakan atau hal yang kerja keras, berlawanan dengan apa yang dituduhkan ya. Iya. Karena kan ya itulah tadi semua yang nentuin yang di atas kok. Selalu pasti ada balasan. Kalau kita nanamnya baik ya insya Allah hasilnya pun baik. Tapi meskipun nggak baik juga nggak ada soal. Nggak ada soal. Yang tadi saya bilang baik lagi ke yang tadi kan. Iya. Usaha dan hasil. Nggak selalu lurus. Karena kan nanti makanya yang usaha ini kan urusannya makhluk, urusannya kita kan. Sebatas apa sih usaha kita? Dan hasilnya kan yang nentuin yang di atas. Ya. Tapi kalau usaha kita udah, misalkan gaji nih, wah harusnya gajinya nih 10 juta. Tapi ternyata dapatnya cuma segitu. 5 juta. 5 juta bisa aja dibayar dengan apa? Kesehatan, keluarga yang utuh. Itu nggak ternilai malah. Itu yang ini. Makanya omongan guru ngaji itu selalu saya ingat. Kadang saya upload di Instagram sampai dia nama orang plagiat. Di orang bikin status pakai kata-katanya dari saya. Ada yang izin, ada yang enggak. Ya nggak apa-apa, saya sih nggak ada masalah.
Tapi Kang Denny ini kan aktif juga di Instagram, itu untuk kepentingan apa? Ya sekaligus marketing ya, siapa tahu di luar sana butuh jasa saya dan tim Markesot. Gitu ya. Jadi, ada yang masuk dari Instagram? Ada. Jauh dari sini atau? Ada yang jauh. Di mana? Galaxy. Tahu dari Instagram. Itu setelah Pak Wakil Wali Kota Pak Tri datang. Ada yang di Rawamangun, terus di Percetakan Negara Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Pusat mah udah ada pasukan oranye dong. Dan lagi itu kan jalur protokol. Yang saya tahu gorong-gorongnya gede, enak itu. Kita bisa ngopi itu dalam. Tapi Kang Denny jalan juga situ? Hah? Enggak. Enggak. Karena kan gini, ke satu jauh, terus lagi pandemi, terus kita juga kan nggak bisa bolak-balik. Harus nginep di sana. Berikutnya juga di sana kan ada yang bertanggung jawab. Iya, terus anggota saya ada yang keberatan. Jadi ya udahlah, nggak usah dijalanin. Akhirnya radiusnya sekitar Bekasi aja. Ya, radiusnya bisa Bekasi. Tapi kalau misalkan ada yang di luar yang lebih menjanjikan, lebih oke, why not? Namanya juga nyari duit ya? Iya. Bukan kerja. Nah, bukan jadi masalah kan, nyari duit. Kang Denny menarik nih mendefinisikan bekerja dan cari duit. Bekerja itu kan bulan sekali dapat. Kalau nyari duit mau kapan aja, apa aja digarap gitu ya. Digarap ya. Dan itu bagian dari survive sebenarnya. Dan selama itu halal. Iya. Yang haram jangan. Iya. Emang gampang nyari yang haram juga? Yang susah, apalagi yang halal. Tapi dalam posisi yang sekarang ini Kang Denny lakukan itu, kan pakai Instagram, lalu orang melihat dan kemudian mengapresiasi, lalu menggunakan jasanya, itu meluas nggak apa dikenalnya atau diketahui orangnya? Ya alhamdulillah sih ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Terus sekaligus kita menebar inspirasi. Inspirasinya itu saya sih cuman pengen supaya orang tuh tetap semangat gitu loh. Di tengah pandemi ya, jangan sampai kita gelap mata. Terus kita begal atau segala macam, nggak harus seperti itu, masih ada banyak kok cara lain gitu loh. Terus yang kedua doa, harusnya yang berdoa yang pertama dulu, pasti kan nanti dikasih jalan baru kita ikhtiar kan. Tapi kalau situasi kayak gini kan keluhan emang semua orang punya keluhan kan. Iya. Tapi apa mau berhenti di keluhan aja tapi nggak melakukan apa-apa, Kang Denny mengambil pilihan yang lain kan. Yang lain. Ya bahkan kepada keluarga aja nggak diceritain. Enggak. Tangis, darah dan sebagainya yang dihadapi, ya udahlah jalan. Pokoknya anak tenang, dia bisa sekolah dan istri bisa dapat penghasilan yang rutin gitu. Meskipun tiap hari bisa jungkir balik ya, kepala di kaki, kaki di kepala, beneran tuh ngesot beneran. Oh iya, bener-bener sampai tiarap, sampai merangkak. Kalau lebih dari jatuh bangun lah, kalau jatuh bangun mending. Memang ngesot-ngesot loh. Jatuh, kena itu apa? Gorong-gorong atasnya. Sering kepalanya. Tapi alhamdulillah, bukan sih pengen gitu. Gak apa-apa sih, ngomong gak apa dijahit. Emang kalau kaki yang ini dijahit nih. Karena apa itu? Itu ya, kena kaca nako. Oh ya, kaca nako. Itu udah pakai sepatu boot. Nancep? Karena dia runcing. Oh, aduh. Terus. Jahit setelah itu. Berhenti dulu dong kerjaannya? Berhenti. Tapi setelah dijahit, ukuran 1 jam, durasi 1 jam, 2 jam, saya narik beca lagi, benangnya masih masih kelihatan loh. Saya masih langsung goes beca loh, nganterin buah haji. Tapi gotnya dilanjutin teman-teman? Enggak, di cut dulu. Stop dulu. Sampai nunggu dia kering. Saya kering dulu. Oh, tiap pekerjaan nggak ada deadline sih ya? Iya, nggak ada. Artinya kapan bisa selesainya ya diselesaikan tentang waktu yang ada ya. Iya, kalau ada kendala kayak gitu berhenti dulu. Terus sama yang kedua faktor alam. Apa tuh? Hujan. Hujan juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, udahlah hujan berhenti aja dulu. Apalagi kalau pengerjaan sungai. Oh iya pasti ya. Nunggu kering ya. Iya, yang ada ntar kita nganyut. Masalah baru yang ada. Iya. Bukan nolong orang malah ditolong orang nanti. Iya. Ya sampai saya update di Instagram tuh ya. Ya mudah-mudahan sih anak saya juga kan pengguna Instagram tahu gitu. Tapi follow Kang Denny nggak anak? Follow. Tahu berarti ya? Tahu. Meskipun Kang Denny nggak cerita detail, setidaknya anak itu memahami pekerjaan atau kesulitan orang tuanya. Soalnya kan anak saya juga udah dewasa, udah punya dunianya sendiri. Yang penting itu tadi, jangan lepas dari akhlak. Itu yang terpenting, akhlak. Percuma punya titel apa, sarjana atau apa, tapi akhlaknya tipis. Relasi Kang Denny dengan anak nggak ada soal? Ada. Apa? Sama yang paling besar. Kenapa? Tapi sekarang udah membaik. Udah membaik. Ya saya juga nggak menyalahkan juga. Dia kan di kampus.
dibully sama teman-temannya. Oh iya? Iya, begitu dia cerita. Saya juga kasihan juga gitu. Tapi ya makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa ceritain. Ya cukup tahu aja, nanti dia kan di Instagram dia tahu update saya nih. Saya di situ kasih caption waktu saya masuk gorong-gorong, terus saya bilang, saya bukan yang nggak takut COVID. Saya lebih takut nih anak istri saya nggak makan. Itu yang saya takutin. Nah, di bawahnya itu, suatu hari, someday, kamu akan mengerti arti kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tua. Seperti itu. Itu yang melunakkan kemudian anak bisa menerima profesi ayahnya, atau bukan profesi nih, apa istilahnya ya? Jungkir balik orang tuanya atau markesot orang tuanya. Akhirnya dia bisa menerima. Ngerti, lambat tahun ngerti. Sama. Semua juga sama. Pernah tanya ke anaknya gimana cara dia menghadapi bully teman-temannya? Bully temannya udah diemin aja. Emang dia ngasih makan? Nah. Dia yang mau ngasih ongkos, dia mau ngasih jajan. Kan enggak. Saya. Mau beli buku, saya. Pokoknya yang namanya urusan pendidikan, mau sampai mana, ayo. Apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Beli buku berapa, ayo. Wah, tambah les nih, tambahin lagi uang jajannya. Dia perlu jajan, perlu makan, minum. Saya fasilitasi. Daripada nongkrong di mall yang nggak jelas. Gitu loh. Lama itu pendidikan. Relasinya sekarang membaik dengan anak. Ya. Dengan yang kedua? Kedua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia kalau anak saya yang kedua itu justru larinya dia ke agama. Saya masih kalah. Dia bisa ngeruqyah orang. Oh gitu. Dia larinya ke agama. Kayak dakwah kemana-mana nih, ikut. Ya itu satu kebanggaan juga buat saya di tengah pergaulan yang horor nih kayak sekarang. Ada anak yang ke arah yang baik lah ya. Yang lebih baik, terus dia agama, itu yang penting ya. Yang ketiga? Yang ketiga masih ya, kecil ya SMP masih ya. Ini, apa, kalau karena hewan bunglon. Belum bisa berubah-ubah gitu loh. Ya. Bisa, kadang bagus nih, nanti ada di level yang, wah, karena kan saya, istri ini suka ngebel. Wah, ini belum pulang. Ya udah, ntar saya telepon. Jam 11 masih di luar. Udah, saya telepon. Diangkat sama saya. Jadi dibanding istri sama saya galakan saya. Meskipun jarak jauh, tapi hubungan dan tanggung jawab sebagai orang tua tetap dijalankan. Terus begitu pun saya kalau habis marahin anak tuh langsung suka merenung gitu. Kayak dulu saya sampai sama anak saya yang gede nih yang udah kuliah. Dulu pernah satu ketika dia jam 11 lewat tuh belum pulang. Saya bel nggak aktif HP-nya. Pas dia pulang, saya banting itu handphone. Walaupun itu handphone baru beli, itu harganya belum seberapa dibanding rasa khawatir saya gitu. Saya bilang ke anak saking keselnya gitu. Sampai saya pikir, Papa itu pusing, obat warung tuh udah nggak mempan ngurusin kamu. Bener, jam 11 loh, 11 malam cewek di luar, mau jadi apa gitu. Kecuali kalau ikut pengajian ya, atau lagi di mana sih ada pengajian jam 11 malam belum pulang. Di kontak nggak bisa juga. Di kontak nggak bisa. Ini kan kita khawatir orang tua. Naluri ayah ada gitu. Tapi besoknya ataupun baru berapa jam tuh saya, kasihan juga anak gua, kenapa gua dikerasin. Yang penting ada penyesalan. Iya, yang penting kita nggak main tangan. Okay. Itu aja. Suka. Tapi main tangan juga, HP-nya dibanting. Iya. ke benda. Jadi sasarannya, wah yang ada aja dibanting aja. Ada lemari. Tapi anak kemudian paham dari kekhawatiran yang Kang Denny sampaikan lewat ungkapan itu tadi ya. Ya, emosi, luapan emosi. Paham ya, dia nangis. Akhirnya besoknya ya udah pakai HP Papa. Balik lagi ya. Kalau sama anak itu udah meleleh dah, udah kalah dah. Ya kan kita kerja buat siapa kalau bukan buat mereka ya. Ya mudah-mudahan ya masa tua nanti gitu. Ya, saya masih dikasih kesempatan umur kumpul sama cucu, sama anak, bisa cerita tuh sama cucu. Milo dulu kakek tuh kerja kayak begini, sampai nyelam tuh, padahal bukan pasukan katak. Pasukan katak mending ada ini pasukan alat, cebong ya. Atau pasukan hitam. Karena wah hitam nggak kelihatan. Sering minum air got. Bener. Menawarkannya gimana? Gimana ya? Ya minum air hangat. Biasanya kalau saya habis ini tuh minum langsung saya minta ke warga, Bu minta air hangat deh, tapi rada panas gitu buat penawar aja. Soalnya pengen tahu rasanya. Semriwing. Duh, ya Allah, benar-benar
Kalau mungkin kalau di ronsen yang kali, wah ini nih kumannya nih, wah segala macam. Sampai saya pikiran konyol loh, Pak. Pikiran konyol tuh gini, saya habis nyemprot nih. Mungkin kalau saya dites saya positif kayaknya, entah itu OTG, tapi saya udah ngerasain semua loh gejala COVID. Tapi besoknya saya nyemplung, saya nyelam, biasa aja ya. Malah keringet yang ada keluar, keringet dingin segala macam. Terus jam 10 ngopi itu udah meriang, demam hilang semua. Terus rasa tuh pengecap balik lagi biasa. Sebelumnya malamnya saya sempat wah nggak ada makan nasi goreng, nggak ada rasanya gini, padahal udah banyak loh garamnya. Tapi kok nggak ada rasa ya, kayak hambar-hambar, tambahin lagi. Sampai yang tukangnya bilang, lu ngidam istri gimana sih? Tapi Kang Denny nggak menyarankan Kang untuk yang OTG main ke got supaya sembuh? Enggak, itu sih cuma asumsi ya, asumsi saya gitu, asumsi saya. Ya pikiran konyol gitu lah. Atau mungkin perasaan Kang Denny gembira, atau perasaan Kang Denny mau berusaha keras itu mengalahkan segala virus yang masuk tadi, Bu? Mungkin ya. Kalau lihat dari itu kan perjuangannya lebih gigih. Kan ada banyak orang yang sakit itu bukan karena penyakitnya, tapi rasa takutnya dia. Khawatirnya dia. Parno. Iya. Jadi kan kayak nggak ada parnonya. Udahlah gue masuk got aja. Udah. Ini kerjaan untuk orang di rumah gitu ya. Kadang sampai warga bilang, ya itu tadi warga kan, wah kadang suka selalu dikontrol kerjaan kita. Ya nggak apa-apa. Ya itu bagian dari Justru saya pengen tuh begitu. Jadi dia punya keluhan apa nih, biasanya masalahnya plastik. Paralon pembuangannya kerendam sama lumpur, sehingga dia nggak bisa ngalir. Airnya masuk di dalam ketahan. Ya. Pas hujan masuk dah lewat got, cius. Pas setelah kita gali, tes ketemu. Wah udah hitam paralonnya. Baru tuh biar itu. Senang dia. Terus durasinya itu dari paralon ke dasarnya itu biasanya 2 jengkal atau 3 jengkal. Ya, karena ada terus-terusan keisi endapan jadi ketutup tuh. Nah, lebih tinggi malah. Dan tandanya itu biasanya gini Pak, kalau lumpur got itu kalau yang udah dikeruk, dia kalau bekasnya nanti ada garis bekas air. Kan si air pasti turun nanti kalau sedimen lumpurnya udah kita angkat. Iya, dia akan turun. Air pertama langsung turun terus. Begitu biasanya dalam ya. Ngalir. Udah turun ngalir dia langsung. Kan itu tadi, di hilirnya dulu kita hajar. Kita bikin rendah. Iya. Terus gini. Di stop gitu ya. Lalu kemudian digali di sebelahnya gitu. Kan di hilirnya tuh kadang segini, saya dalamin lagi, segini saya bikin. Biar apa? Kencang. Air yang gelontor. Loncor langsung, bas. Kalau lihat sampah-sampah yang ada di got ya, Kang Denny kan menemukan ajaib-ajaib tuh ya. Kang Denny ngelihat ini cerminan apa ya dari masyarakat kita? Ya itu, kurangnya kesadaran warga akan kebersihan. Cuek kayak. Apalagi kalau misalkan banjir langsung, kalau banjir di sini nih kadang ada sampahnya udah dikarungin, nganyut sama karung-karungnya. Sengaja malah dia. Sengaja. Tapi masalahnya kita nggak tahu ini siapa yang buang gitu. Wah ini mumpung lagi banjir ya, terus push. Tahu-tahu ntar, wah di bundaran, wah sampah banyak. Ada pot kegelinding, kembangnya udah nggak ada, kekikis, tinggal potnya aja kegelinding. Terus saya bersihin, terus saya pakai aja udah sambil nyari. Nggak sadar bahwa mereka sampah itu nanti akan balik ke mereka sendiri. Iya, terus ujung-ujungnya wah, pemerintahnya nggak ini. Dan kalau dilihat warganya sendiri ya nggak peduli. Nah ada perubahan perilaku nggak dari warga yang kemudian Kang Denny bantu gotnya, lalu mereka nggak lagi melakukan hal yang sama? Ada. Dan umumnya berubah? Alhamdulillah ya, 75% berubah, sisanya enggak. Cuek aja, tetap aja. Tapi sedikit Pak. Biasanya kebanyakan. Tandanya apa itu? Hah? Tandanya? Gampang kok, pas kita lewat situ, kalau nggak kita ada keperluan apa, kita lihat gotnya, wah masih kayak kemarin gitu. Terus dia ngomong, pokoknya Kang sekarang saya kalau hujan saya mandorin nih, pokoknya saya awasin nih. Oh nggak apa-apa, nanti aduannya terus ke saya Pak, nanti saya terusin ke Pak Presiden. Jadi aliran yang itu Kang Denny lihat sebagai tanda bahwa masyarakat berubah nih. Iya, berubah. Terus hasil kita juga ketahuan sampai ya tadi, jadi kan orang itu mendoakan kita. Kan kita senang didoain orang, ya kan? Didoain kesehatannya. Itu udah lebih dari materi. Itu berbalik ke Kang Denny sendiri. Berbalik. Ya. Itu aja. Suka duka ya, sukanya cuma satu dan itu udah mewakili semua. Kerjaan kita dihargai sama orang, bukan dihujat sama orang, tapi dihargai sama orang. Respect, sampai ada polisi, wah saya angkat topi buat Kang Denny, bener, salut.
rokoknya apa? 1 slop dikasih lagi. Wah, jadi hubungan, jadi silaturahmi. Ada suatu waktu Kang main ke sini, segala macem lah. Itu yang mengembirakan ya? Iya, jadi kita nambah silaturahmi. Nggak kenal maka tak sayang tuh di situ. Terus siapa tahu nih temennya dia, Kang, ini ada teman saya, rumahnya di Kemang, gotnya bermasalah, mau nggak? Mau Pak. Ya udah nanti, ya udah siapin aja nanti akomodasinya gimana, kita ke sana. Apa saya pakai Grab atau saya nginep di sana, terus makannya kita gimana? Masalah karung sama pembuangan saya angkat tangan, karena kan saya nggak tahu wilayah itu buangnya kemana kan saya nggak tahu. Biar mereka urusannya. Itu perbedaannya Pak. Ya. Kalau di luar perumahan. Wilayah itu ya. Ini. Nah pentingnya silaturahmi juga itu ya, meluaskan jaringan. Selain tadi pakai Instagram. Ini kayaknya Markisot satu-satunya atau pejuang got yang pakai Instagram nih marketingnya. Iya, sampai kita diliput sama apa? Kenapa milih Instagram? Ini unik juga Kang Denny. Biasanya Instagram kan orang pamer kemewahan, pamer yang keren. Ini Kang Denny malah sebalik. Tapi kita bukan menjual kemiskinan ya. Iya, Enggak. Sampai anak saya pun beranggapan demikian, saya kasih penjelasan. Poinnya bukan itu. Poinnya kita kerja, terus usaha itu berbanding lurus seperti yang saya bilang tadi. Kan suatu saat kita pulang. Itu poin dari Kang Denny main Instagram itu. Iya. Dan itu membuat Kang Denny juga ngerasa ya ini bagian dari meneguhkan keyakinan itu ya. Ya, terus mengajak orang. Rata-rata kadang pada komen, yo ya saya habis kemalingan motor. Sampai dia komen di situ di Instagram saya. Kang, saya habis kemalingan motor saya diambil sama orang. Tapi saya ngelihat Kang Denny hidupin keluarga sampai begitu, saya langsung meleleh Kang. Tetap semangat Kang, inspiring buat saya. Nah itu satu kebanggaan tersendiri. Jadi secara nggak langsung kita itu menebar inspirasi. Kenapa milih Instagram Kang? Itu juga anak yang bikinin. Tadinya mau buat yang ini, kan di Facebook juga saya punya. Biasanya kan buat langganan beca gitu loh. Tapi Facebook udah nggak aktif? Jarang, masih aktif, cuman udah jarang. Tapi sekarang yang aktif lebih sering Instagram saya, ya kadang nge-DM atau gimana. Saya sama tadi marketing juga, terus menebar inspirasi juga. Terus kalau saya butuh orang, siapa tahu ada yang mau ikut. Pernah ada yang mau ikut juga, terus saya bilangin. Untuk Markisot ini? Iya, terus datang tuh ke saya. Pas kebenaran, 2 orang ada di dalam, saya di luar gantian. Kata saya, lu berani nggak nyebur ke dalam? Wah, gimana caranya? Gampang, lu masuk, gua ikat leher lu. Lu nggak ada gerakan, gua tarik. Buset, mati dong. Itu ujian penerimaan Markisot. Oh, bercanda ya. Padahal ya mati, rasa malas lu mati gitu. Matiin tuh rasa malas. Akhirnya gabung nggak atau nggak? Nggak. Tapi yang butuh nyali yang berlipat-lipat ya untuk masuk di komunitas ini. Dulu 6 orang ya, sekarang tinggal 4? Tinggal 4. Kenapa yang berdua? Yang 2, yang 1 karena faktor U. Terus yang 1 lagi punya kerjaan lagi di luar yang lebih menjanjikan. Jadi 4 ini bertahan? Jadi 4 ini bertahan. Nggak rekrut lagi? Atau tadi mau rekrut, nyalinya nggak cukup tadi? Iya. Dibatalin. Padahal sih ya, enaknya kita nggak ada saingan. Minim loh saingannya kita. Siapa orang yang mau? Ya kan, terus dengan dibayar. Bisnis ini keren banget nih, bisnis yang nggak ada saingan itu pasti bertahan. Iya, terus sudah gitu dibayarnya. Ya kadang kalau dibilang sukarela ya. Ya tapi kita nggak bisa maksa loh, pandemi loh ini. Iya. Tapi bayarannya menurut Kang Denny fair nggak? Atau harusnya nggak segitu ya? Iya. Tapi udahlah, tadi usaha nggak selalu sebanding dengan hasil. Karena usaha urusannya malu. Hasil urusannya atas. Makanya nanti akan dihisap amalan. Udah 3 kali nih ngomongin ini, pasti dicatat ini. Ini Kang cakep nih. Jadi saya belajar soal bedanya bekerja dan cari duit. Ya, itu penting banget tuh. Tidak setiap usaha itu sebanding dengan hasil. Lurus. Karena yang dicatat adalah amalan. Terus yang ketiga soal Kang Denny bagaimana menjalani hidup tadi. Ya udah gembira aja. Orang kita punya kesusahan ya udah kita ambil sendiri. Tapi orang dapat sesuatu tanpa perlu kita kasih tahu kesulitan dan kesalahan kita, bahkan keluarganya tadi ya. Itulah tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai ayah. Meskipun anak tadi ada perasaan merasa dihina atau tidak nyaman berelasi dengan teman-temannya, tapi ya itu bagian dari Kang Denny ngomong ke anak-anak gitu ya. Ya itulah Kang, menarik ini. Saya banyak belajar nih, nggak hanya soal perjalanan Kang Denny, tapi buat perjalanan hidup saya sendiri. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang yang
Amin. Sehat Amin. selalu Kang ya. Amin. Ya, Itu mudah-mudahan yang penting. becaknya banyak tarikannya tuh setelah pandemi ini mudah-mudahan bisa segera berakhir ya. Iya. Ya kadang kan kalau saya bukan sehari 2 hari, kadang sehari itu nggak dapat duit sama sekali. Kadang. Tapi pas saya kadang ini mau tidur, malam jam 9, ada orang minta tolong. Oh, motornya mogok nih gimana ya? Ya udah naik aja ke beca, naikin sampai spionnya patah. Mau ke bengkel. Oke. Ada aja ya. Kasih 100. Jadi, ya udah serahin aja sama yang Maha Kuasa. Oke. Yang rezeki, jodoh, maut, itu juga aja. Nggak harus saya harus ngeluh. Lu gimana ya gua dapet duit segala macem ya. Ya emang udah kita dihadapin pandemi itu ya seperti ini. Memaksa apa ya? Ya udah nggak ada gitu, hilang. Berubah semuanya drastis. Merubah keadaan bener-bener gitu. Tapi kan kita punya Tuhan, kita berdoa. Insya Allah lah pasti ada jalan. Selama itu halal. Ya. Thank you Kang Denny. Mantap.